Contoh aja kita ngaji nih tiap hari, betul banget ngaji. Pasti nggak kita jadi orang yang ma'rifat? Belum tentu kan? Ngaji betul, tapi kira-kira pasti nggak kita kenal Allah misalnya? Atau jadi orang yang ahli ma'rifat? Belum tentu. Tapi kalau Allah yang menghendaki kita supaya menjadi ahli ma'rifat, wah itu pasti terjadi. Dan caranya itu kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kalau kita kan pengennya yang enak-enak kan? Tapi Allah ketika menghendaki kita supaya jadi orang yang dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, maka Allah akan mengirimkan cara-cara yang di luar keinginan kita. Diberikan banyak cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah supaya kita cepat untuk lebih dekat kepada Allah, sampai kepada Allah. Alam ta'lam anna ta'arufat al-jalaliyah huwa alladhi awradaha 'alaika litakuna wa 'alaihi waridan. Ketahuilah bahwa semua pengenalan yang agung itu telah dikirimkan oleh Allah. Dan itu menjadi keistimewaan bagi kita. Kalau paham ya, pengenalan, cara-cara pengenalan yang diberikan oleh Allah yang tadi itu sebenarnya dikirim oleh Allah supaya menjadi suatu keistimewaan bagi kita. Ini kalau ngajinya tasawuf kan diberikan cobaan, itu adalah minnah, anugerah. Tapi kalau kita secara syariat kan ketika diberikan cobaan, diberikan musibah, malah justru itu adalah bisa dikatakan siksa kan. Kalau orang yang udah paham, oh ini justru kita diberikan minnah, anugerah oleh Allah, supaya kita memahami itu. Wal a'malul badaniyah anta muhdiha ilaihi litakuna ilaihi biha wasilan. Dan amal-amal badani itu hanya pelantara supaya kita bisa sampai kepadanya. Wa farqun kabirun baina ma tahdihi anta minal a'malil madkhulah wal ahwalil ma'lulah wa baina ma yuriduhu 'alaikal haq min tuhafil ma'arif ar-rabbaniyah wal ulumil laduniyah. Sangat jelas perbedaannya apa yang ditunjukkan oleh amal badani al-madkhul dan kondisi yang ma'lulah wa baina ma yuridu 'alaikal haq min tuhafil ma'arif ar-rabbaniyah wal ulumil laduniyah, dan bedanya dengan apa yang dikirimkan oleh Allah melalui kemakrifatan rabbani dan ilmu laduni. Jelas beda kelasnya. Apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah. Ya. Apapun yang kita kerjakan itu belum tentu bisa berhasil. Tapi apa yang Allah kerjakan itu pasti berhasil terjadi. Contoh aja kita ngaji nih tiap hari. Betul banget ngaji. Pasti nggak kita jadi orang yang ma'rifat? Belum tentu kan? Ngaji betul. Tapi kira-kira pasti nggak kita kenal Allah misalnya? Atau jadi orang yang ahli ma'rifat? Belum tentu. Tapi kalau Allah yang menghendaki kita supaya menjadi ahli ma'rifat, wah itu pasti terjadi. Dan caranya itu kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Hah? Kalau kita kan pengennya yang enak-enak kan? Tapi Allah ketika menghendaki kita supaya jadi orang yang dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, maka Allah akan mengirimkan cara-cara yang di luar keinginan kita. Ya. Diberikan banyak cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah supaya kita cepat untuk
lebih dekat kepada Allah, sampai kepada Allah. Ada suatu ulama yang mengatakan bahwa untuk bisa dekat dengan Allah itu bukan dengan sholat yang lebih cepat, bukan dengan puasa yang lebih cepat, tapi dengan cara ketika kita diberikan banyak sekali ujian dan cobaan dalam hidup, itu justru peluang kita untuk bisa dekat kepada Allah lebih cepat daripada sholat dan puasa itu. Nah, kalau kita kan pahamnya sholat puasa berarti sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kan. Padahal ada cara yang lebih cepat lagi. Yaitu ketika kita diberikan banyak ujian, cobaan. Fakir, miskin, hidup susah, kena bencana, rumah kebakaran misalkan, tabrak mobil, itu justru cara yang lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini, mana tadi? Wa mithlu dzalika kal amrad. Nah ini, baru juga diomongin. Ini, belum baca nih kitabnya nih. Tapi arahnya kayaknya ke sana gitu. Wa mithlu dzalika kal amrad, contohnya seperti apa? Seperti sakit. Nah, sakit ini adalah cara yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita ini lebih cepat nyampai ke Allah. Sakit. Bukan puasa, bukan sholat. Wal auja, kemudian lapar, ya, papa, nggak punya apa-apa, sakit-sakitan, usahanya gagal terus. Justru itu, ini harus paham. Jangan sampai kita punya pikiran yang buruk sama Allah. Hidup ini susah banget ya, jualan nggak ada yang laku. Jualan ini bangkrut, jualan itu gak jalan. Sakit-sakitan terus. Berarti kita nih kayaknya diazab sama Allah nih. Allah gak senang sama kita. Justru karena Allah senang sama kita, supaya kita cepat balik ke Allah. Wasadaid, sesuatu yang berat. Ya, masyakot. Wal ahwal wa kulli ma yaskilu ala nafs, dan apapun yang berat bagi nafsu. Wa yu'allimuha, dan juga menyakiti nafsu. Kal fakri, ya, fakir, miskin. Wa dhulli, dan juga hina. Nah, ayo. Ada enggak kita yang pengen dihina? Jadi orang hina gitu. Dihinakan orang lain lah. Karena miskin, orang rendahan, dijulukin begitu. Wa adhiyatil khalqi, dan juga banyak sekali yang nyakitin kita. Berat nih nantinya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, mimma tukrihun nufus, apapun yang tidak disenangi oleh nafsu. Apapun yang dibenci oleh nafsu. Itu cara-cara Allah supaya mendekatkan hambanya kepada Allah. Atau cara-cara Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya. Yang lebih tepat begitu. Karena bukan kitanya yang pengen mendekatkan kepada Allah, tapi Allah yang pengen mendekat kepada kita. Beda. Allah pengen pengen mendeketin kita. Sama kita pengen deketin Allah. Beda nggak? Beda. Kalau kita pengen deket ke Allah, bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Tapi kalau Allah pengen deket sama kita, yaitu dengan cara dikirimin tadi tuh, penyakit, susah, miskin, dihinakan orang, disakitin orang. Nah, justru itu cara yang paling cepat, dan itu efektif, pasti berhasil. Karena apapun yang diinginkan oleh Allah itu pasti berhasil.
Faqullu ma yanzilu bika min hadhil umur fahiya ni'amun kabiratun. Nah, ini. Apapun yang turun kepada kita dari semua permasalahan tadi itu adalah nikmat yang besar. Nah, balik lagi nih. Masa sakit nikmat? Hah? Dihina orang nikmat. Jadi orang fakir nikmat. Bisa nggak kira-kira? Berat ya. Wa mawahibun ghaziratun tadullu ala quwwati sidqika idh biqadri ma ya'zimu sidqi ya'zimu ta'aruf. Pemberian-pemberian yang luar biasa, dan ini menunjukkan akan kuatnya kebenaran kita, sifat sidik kita, pembenaran kita. Idh biqadri ma ya'zimu sidqu ya'zimu ta'aruf. Karena pengenalan juga tergantung dari keyakinan kita. Asadukum balaan al-anbiya fal amsalu fal amsal. Nah, ini dalilnya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian sepadannya dan sepadannya. Orang-orang soleh. Ya, para wali. Jadi jangan ngayal kita pengen jadi orang mulia di hadapan Allah kalau kita belum diuji. Kan santri kan gitu kan? Hah? Pengennya dihormati orang. Ya, terus dimuliakan Allah. Tapi hidupnya nggak mau susah. Hah? Nggak mau susah dulu gitu. Pengennya enak aja, dihormatin orang, terus disanjung-sanjung orang, terus kebalik. Nggak seperti itu konsepnya. Wasidqu matbu'un, dan kebenaran itu akan mengikuti. Wa idza aradallahu ayatwiya masafatal bu'di bainahu wa baina 'abdihi sallallahu alaihi bala. Nah, ini. Ketika Allah ingin menghilangkan jarak yang jauh antara dirinya dengan hambanya, sallallahu alaihi bala, maka Allah akan menurunkan bala kepada hamba itu. Hatta idza takhallasu wa tasahhara solaha lil hadrah, sehingga ketika hamba itu bisa lulus, maka dia bisa berada di hadratillah. Kama tusaffal fiddatu wa dhahab bin nar litaslaha li khazanatil mulk, seperti halnya emas dan perak yang harus disepuh, ya, dipanasin, dibakar dengan api, supaya emas dan perak itu bisa murni dan nanti cocok dipakai oleh seorang raja. Itu. Paham ya?